Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi masyayikhina wa ustadzatina wa jami'il ulama al-mukhlisin khususan ila ruhi al-muallif hadzal kitab Abi Muhammad Syekh al-Imam Abi Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang akan kita pelajari hari ini adalah Kitabul Arba'in fi Usuluddin. Karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebelum memulai ke kitab yang akan kita pelajari, sebaiknya paling tidak kita kenalan dulu siapa sama muallifnya. Ya, karena seperti kata patah, tak kenal maka sayang. Jadi kenalan dulu sama muallifnya. Siapa sih muallif? Siapa, bagaimana posisi kedudukan kitab yang akan kita pelajari? Al-Imam Al-Ghazali. Nah, ini Al-Imam Al-Ghazali, beliau namanya adalah Muhammad ya. Terus punya laqab namanya Abi Hamid. Namanya Abu Hamid, laqabnya Abu Hamid, namanya Muhammad. Tetapi kemudian keliru saya ngomong, kunyahnya Abu Hamid, namanya Muhammad, tapi kemudian dikenal dengan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Kenapa kok dikenal dengan Imam Al-Ghazali? Karena beliau ayahnya itu bekerja. Ghazali itu dari kata-kata suf ya, dari artinya suf. Jadi ayahnya itu bekerja sebagai penenun suf itu apa sih? Ya Allah, buluna kambing, apa namanya buluna kambing? Wol suf. Bapak alako nenun suf, nenun anuna kambing nikah. Taib, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Beliau lahir pada tahun 450. Tahun 450 Hijriah. Di kota yang namanya Tus. Tahu Tus ya? Ini di Iran. Iran bukan bangsa Arab, bukan ya. Tapi beliau belajar bahasa Arab dan mengarang kitab berbahasa Arab. Bukan orang Arab, karena ini di daerah Khurasan, dekat dengan Hindia, atau paling tidak lakarlah Hindianya. Taib, keluarganya beliau, ini adalah keluarga yang mana keluarganya keluarga Islami, yang mana semuanya itu suka dengan ilmu dan ahli ilmu. Jadi bapaknya itu bekerja nenun apa yang kiburu bulu domba. Itu kemudian dari hasil tersebut beliau digunakan untuk menafkahi anak-anaknya, menafkahi keluarganya, dan makan dari hasil tangannya sendiri. Jadi tidak minta, tidak apa. Jadi beliau yakin bahwa apa yang dia dapatkan adalah hasil tangan sendiri. Dan ini dalam sebuah hadis ada keterangan bahwa paling baiknya hasil yang didapatkan oleh seorang adalah hasil yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Khairu amali rajuli ma kana min amali yadi atau kama qala al-hadits. Terus Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Karena bapaknya ini, keluarganya ini suka dengan orang ahli ilmu dan suka dengan ilmu, akhirnya apa? Suka datang ke majelis-majelis ilmu. Karena zaman dulu itu orang-orang yang berdagang pun itu mesti hadir ke majelis-majelis ilmu. Ini diriwayatkan oleh salah satu orang ulama yang beliau itu barusan meninggalnya di Syam. Itu orang-orang yang sealako nang pasar-pasar juga. Kal belu bajana orang berda pengajian dia tutup nalu pasar entar ke masjid. Cuman setia kan enjak taya. Oh, petotok nalu sampai deki mada duhur. Cuman nambah enten nok senika. Berarti orang yang pasar-pasaran juga
Ambi kitab, sabuk bode kena kitab. Kapan baca ngaji ya kambi boleh. Ini sebenarnya adalah adat istiadat Islam ya sebenarnya, tapi kemudian pada akhirnya sudah menghilang. Di akhir-akhir abad keislaman sudah mulai menghilang. Akhirnya apa? Beliau selalu datang ke majelis-majelis ilmu. Terus ketika hadir ke majelis ilmu yang mana isinya itu adalah nasihat mauidhah hasanah, selalu minta doa kepada Allah, kula tero andi anak yang mana dia itu bisa atau ahli bermauidhah hasanah, bisa memberi nasihat kepada orang muslim. Saya minta doa ini. Kapan menghadiri majelis ilmu fikih, maka nyuwun ke Allah taala saking dilebur. Ya Allah, kula tero andi putra, saya bisa jadi orang ahli fikih, bisa ngajar, bisa menyebarkan ilmu. Akhirnya karena kecintaannya kepada ahli ilmu dan kecintaannya ada ilmu bi pangeran pas jabain. Teti andi anak dua, yang satu namanya Muhammad alias Imam Ghazali yang mana beliau ahli fikih pada saat itu, ahli fikih. Dan andi ale, tahu kakak terjali saudara satu namanya Ahmad. Namanya Ahmad, beliau adalah ahli mauidhah, pemberi nasihat. Jadi pengen langsung jabain di dua. Cuman sayangnya di pangeran lo takdirakin hidup terus bersama ayahnya. Akhirnya pada ini ya teretan kedua dia pas etina akin di bapang sete anak kedua dia kiken nih artinya yatim. Mereka berdua belum selesai belajar, yatim etina akin di reng sepona. Karena reng sepo dia orang se becek tidak ingin meninggalkan anaknya terlantur seperti itu. Akhirnya apa? Nyari orang becek pesenaki potoro aki anak. Andi kancah becek potoro aki anak. Nika kulek mencada kancana misalnya engko andi anak. Engko are merasa sengko lalok kira adit. Engko potoro aki tangan anak dua ria ya, engko lalok bisa masuk sekolah. Kayak engkau andi harta warisan yang mana bisa mungkin digunakan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Akhirnya orang becek dia yang mana temannya beliau, ya insya Allah engkau neremah de wasiat tebe. Akhirnya bapang sete, kancah yang dijadikan tempat wasiat tadi itu, pesekolah sebarang lah, tidak ada mah, pengakan dari pesena bapang dia, pesekolah ya sebarang lah semuanya. Pada akhirnya anak-anak kilok mari ajar, ternyata harta warisan orang tuanya sudah habis. Ngocak se potoro gelar cong, kedua kakek Muhammad bin Ahmad. Ya hartana bapak angja kakek bisengko lah ade. Se mari kegebay kaangkui masalah debe. Adalah ade. Dadi nang kok cong lo bisa bantu. Marga nang kok ada orang laki keng fakir. Engkau orang laki fakir makai potora, ketinang kau bisa bantu. Nah, engkau ada yang mencangkok, cong, mayuk kakek entar de sekolahan. Sekolahan zaman lambat dia model pondok seperti ini, yang mana yang jak kocak madrasah dakhiliyah. Artinya sekolahan yang mana semua biaya semuanya gratis. Asal nang jadi ya. Rekan pondok zaman lambat ya. Cuman setia nyawa pondok. Tapi saat itu belum dinamakan pondok ya. Tidak ada kata-kata mahat, namanya madrasah. Itu soronorok kejadian macam kaki malah bisa pertama bisa ajar, nomor dua bisa oleh kakanan. Jadi dia makan dia. Kira-kira ya lah toro senyaman Ahmad di Muhammad sedengki kana ya. Pemasuklah de madrasah seneng saat itu berneng Iran namanya madrasah Naisabur. Bukan namanya, tempatnya di Naisabur. Akhirnya acer yang kedua aja sampai alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya beliau masuk di tempat tersebut karena apa tujuannya? Pertama, ya untuk mencari ilmu, nomor dua sekaligus mencari gaya hidup. Oleh karena itu kata-kata yang masyhur yang keluar dari lisan Imam Ghazali apa? Talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Sengko aja lambak nyari ilmu jelok patalillahi ta'ala. Markena apa? Markena yang terongakan apa boleh.
Torang ampong odi. Tapi kenyataannya setelah saya menghasilkan ilmu, kok aja tahu ilmu. Pahala bisa selalu lillahi ta'ala, jerok bisa. Pahala lillahi ta'ala. Tina mungkin bisa jadi ini menjadi cermin bagi kita. Badang siapa ada di antara kita, mungkin ia telok patah becek dari romana, terpaksa mereka ni seroreng tuan terpaksa perlu andi kerangan lain yang dinapan tu gratis ayo lo mau dinafai. Mereka bisa jadi mereka apa-apa. Bisa jadi lo temu siapa tahu di akhir hidup di akhir mondotnya tahu pengen becek. Itu jangan putus asa. Orang yang niat coba yang awalnya mau melakukan perbuatan jangan kalah di setan. Terus lagi selama itu adalah perbuatan yang becek. Bisa jadi pengen becek niat tuh. Orang ngajar misalkan niat lo becek. Terus ya lemah, terus ya kocak ada ya. Terus lagi kelucuk kalah di setan. Tapi sambil sadar, kudu sadar ingat sambil becek, di pinggiran bakal lepas becek. Ya, seperti itu. Taib, ini jak menggunakan apa kisah di mana beliau saat kecil. Terus lanjut, beliau itu tidak sampai di situ saja mencari ilmu. Lanjut, ya mencari ilmu. Akhirnya beliau itu hijrah, bukan hijrah, kan beliau jak menggunakan tanah ya, kan tanah lembing yang Madura. Ajar apa namanya guru-guru yang ada di sekitar Madura. Teruslah mulailah merambat dak Sorbaja, mulailah merambat dan yang ada di sekitarnya. Pada akhirnya mulai merambat dak Kenalan. Tina beliau itu merambat dari tempat lahirnya itu ke Naisabur. Di Naisabur itu ada imam besar yang namanya Imamul Haramain. Imam alim besar, beliau belajar di situ di Naisabur bersama Imamul Haramain dan mengambil banyak ilmu dari Imam Al-Haramain. Namanya Imamul Haramain. Akhirnya, jak menggunakan apa? Dari sekian banyak guru-guru yang beliau miliki, jak menggunakan apa? Guru yang paling berjasa dalam hidupnya adalah Imamul Haramain. Artinya dia paling banyak mengambil ilmu adalah dari Imamul Haramain. Ngafal lagi Quran, ngalak hadis, ngalak tafsir sebaran dari Imamul Haramain. Jadi najak menggunakan murabbir ruhnya yang ngurus, yang mentarbiyah ruhnya itu Imamul Haramain. Sampai beliau menjadi imam besar itu di tangan Imamul Haramain. Sampai setelah beliau abid bersama Imamul Haramain mulai ajeling dak kemampuan Imamul Ghazali. Ari anak kana ini beningnya. Ari punya kecerdasan yang luar biasa. Apa aja tuli bisa. Pertama karena beliau pertama lakar lebur, dak ngaji. Tina suka ajar kapan mareje mare ajar ibu guru aja tulis apanya mana catatan kaki yang perlu ditulis. Tina Imamul Haramain ampo makon suruh ngente dadi bedel. Cong ya cong, kalau bisa hadir, ya tak ngente. Beda-beda dadi bedel pacapok lah karya pengajar di Imam Al Haramain karena melihat kemampuan yang dimiliki oleh Imam Al-Ghazali. Ada juga kisah yang mana beliau saat itu masih kecil. Rekan Bani masih kecil di bawah umur 18 atau 28 ki ngoda rekan. Di bawah umur 28. Aja beliau kan setiap kali diterangkan oleh gurunya mesti catat ya. Catat. Beda-beda suatu ketika dia ingin pulang ke rumahnya. Ternyata di tengah perjalanan rampok. Dia itu bawa buku catatan yang mana isinya adalah apa? Isinya adalah catatan kaki keterangan gurunya. Sabak ngetas, kan bimule, dah ia mulai ke rumah. Ternyata di tengah perjalanan keco atas bi orang. Bi perampok keco. Atas keco berarti kan catatan kakinya mesti noro. Nangis Imam Ghazali aja. Etabeng perampok itu, etabeng. Pekan aki tang buku apa saya karep kerja buku engkau lesong seles nulis ya engkau bertahun-tahun saya engkau aja nulis dia setera bisa paham pas sampai pindah jadi perampok nje kakek dia ngaji kakek kan pun ngaji lah coba kapan kala buku lah coba nangis seperti kakek dia lo ngaji mun orang ngaji dia mun kala buku na pakun cekak berarti kakek dia ilmu berenang buku tuh pas sadar mau kosan dia itu menganggap kalimatnya si perampok. Iya. Imam Ghazali
ini menganggap, Imam Ghazali menganggap yang dikatakan oleh perampok tersebut adalah apa? Sebagai nasihat. Gula bener ongku ki ya perampok. Engkau arepah nyari ilmu apa? Kapan kala abu kunna elang ilmu. Tina Imam Ghazali sepulang dari kejadian perampok tersebut, perampok dia beli, bukunya beli. Beli kayak ngambil ngucap ada iya. Nyari ilmu apa kapan bukunya kala lah sudah ada ilmu nah. Kedai. Beli maraja kapan dapat rumah, dapat ada pondok pole, bocah pole pasti hafal lagi. Markena sekiranya sengkok juga kapan kala tang buku ki pakun badan tentang ate. Mun kita berdaya ada ampo tak bisa tadi. Apa boleh pala cuy kala. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Akhirnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad padun. Akhirnya beliau setelah belajar ilmu kepada Imamul Haramain, terus kadang Imam Haramain sering diminta untuk menjadi pengganti dan juga menjadi guru. Guru ini pengganti tok lakar guru yang juga setara dengan beliau artinya. Sampai gurunya meninggal ya, Kapan gurunya meninggal? Pas Imam Al-Ghazali entar mungkin presiden, mungkin zaman setia. Dan ada pemimpin khilafah saat itu. Yang mana saat itu tempatnya berada di Naisabur. Berada di Baghdad. Akhirnya entar kakak sah terus merejia. Pada saat itu senyama presiden, pemimpin kerajaan itu zaman itu tuh suka ada ilmu. Tina para pemimpin bukan mungkin perdana menteri dan orang-orang di sampingnya kanan kirinya itu semuanya orang ahli ilmu. Kapan pada masalah langsung katanya, Tina pergi. Ada iya. Orang kanan kiri perdana menteri kodin semua orang ahli ilmu semuanya. Makanya zaman lambe aja orang kenceng nyari ilmu. Marganya kita akan andi ilmu pasti andi laku. Cereng mana sabak nang kerajaan joles oleh gaji kaki. Lagi mesti kan terbalik ya. Orang yang di ilmu kadang tak paju kan. Ampo terbalik. Justru orang yang salah konang kuliahan, andi sarjana, andi ekonomi. Justru seperti itu. Makanya orang ramai ke sana, ondung ke sana. Di mana ada dunia, di situ orang ondung. Ini tidak mungkin apa kuncinya. Teorinya seperti itu. Zaman itu. Tapi Imam Al-Ghazali saat itu seperti itu. Mana? Tina Imam Ghazali jantar khalifahnya itu mendampingi beliau, terus mungkin selalu berdiskusi dengan ulama-ulama yang di situ. Pada akhirnya karena mereka para ulama yang ada di sekitar khalifah itu takjub dengan kepandaian dan keilmuan Imam Ghazali, akhirnya Imam Ghazali pakon ngajar neng sebuah mungkin setiap universitas. Jadi ini zaman lamba Indonesia Islam itu punya ya ini universitas ya. Universitas yang mana sudah mengeluarkan ribuan ulama. Contohnya di antara sisa dari universitas yang masih ada Universitas Al-Azhar. Zaman lamba aja keluar ulama-ulama apoluan ebu. Zaman lamba, tapi sekarang ya sudah mulai berubah ya karena pemerintah sudah mulai berubah. Di antara yang masih tersisa Tina sorontar de Baghdad, ya Baghdadnya jauh. Tina soal Irak. Kalau tadi kan Naisabur ada di Iran, ini ada di Irak. Sorontar de Irak, pakon ngajar nang universitas di sana. Tina mau ngajar nang di sana, berarti bermukim di sana. Tina cuma nambah dia, nyaman sekolah itu memang bukan milik seseorang, bukan milik siapa, tapi itu milik negara. Milik negara. Orang-orang yang ada di situ berdiam di situ dibiayai oleh negara. Murid-murid yang ada di situ dibiayai oleh negara. Semuanya negara. Karena saat ini negara Islam betina masih cara umat Islam itu malah kenceng ajar. Maksudnya dibiayai gratis semuanya. Korla kenceng ajar. Kapan keluar alim bisa langsung dilaku. Pada di mufti, pada di kodi, pada di pembagi zakat, amil zakat zaman lampau orang alim. Orang dan badan amil zakat zaman lampau. Tak yang sedih ya. Orang sak habis hari beri zakat. Zaman lampau orang dan badan.
Sekabin apa aja mesti orang fakih, orang alim cuma lambe. Waktu itu orang makanya saat itu ramai orangnya mau ramai. Nah iya, markena ya tak cuma lambe. Makanya Imam Ghazali dalam Kitabul Ihya saat itu ya ada apa namanya kadang apa justru mencamak orang-orang ahli fikih yang mana tujuannya ke sana, ya, karena saat itu orang-orang justru menjauhi ilmu kedokteran ampuan. Maka tidak patah butuh, bukan tidak patah butuh, tapi ya mereka tidak punya kedudukan di mata masyarakat. Tapi sekarang terbalik ilmu setiaja orang kedokteran bidang mereka mesti nemu lako. Orang entar pondok atau anan di jasa lah tak kira beda dengan celing. Jadi zaman terbalik. Zaman lambat tidak seperti itu. Tapi justru karena semuanya diisi orang-orang alim, jadi hukum Islam pun bisa terlaksana dengan baik saat itu. Akhirnya Imam Ghazali ngajar nang universitas yang namanya Madrasah Nizamiyah. Ya, Universitas Nizamiyah yang dimiliki oleh umat Islam saat itu, termasuk dari universitas terbesar lah saat itu. Ngajar desa abid, wes orang-orang jela mulai lebur, banyak santren-santrena, banyak orang-orang seentar, banyak orang setara ngaji ya, orang keluar ke dalam, tak bambu sekali. Ghazali sampai namanya aja mungkin apa menyebar ke mancanegara. Sahabat Imam Ghazali tahu kabeh orang bersebar. Saking di alam, saking disebar. Minta fatwa bisa ada sebarang Imam Ghazali. Pada akhirnya abad Imam Ghazali jelas sakit tak bisa ngakan, tak bisa adegan. Dina kanta bagi ke dokter pada lalu bisa dokternya lah kami sudah putus asa dengan kesembuhannya Imam Ghazali. Dua dokter tersebut. Ternyata sakit tersebut adalah sakit apa? Ini adalah ilham dari Allah Ta'ala, hembusan ilahi, lakar dari pangeran langsung. Imam Ghazali jadi pangeran, lakar pada iya. Imam Ghazali jimarkan apa? Merasa bahwa saya kok orang hidup dengan hiruk-pikuk dunia, dengan ketenaran, terus orang-orang lebur, ini semuanya dunia. Orang-orang pas menoleh kabi, ya kapan dekan orangnya dengan kabi, siapa sedang lebur? Daripada orang ngucap ada orang yang dengaki. Ini adalah kedudukan di mata manusia, ini dunia ini. Tapi lo kabi orang ngerasa. Lo Imam Ghazali je pas pikir kabile engkau aja ngajar billahi taala. Kalau orang kan kenapa lo murni lillahi taala lebur dah iya. Lebur kapan dalam orang alim. Lebur kapan orang yang dengan tangan. Lebur kapan orang tang dekan dek dengakin. Ternyata tang uslub ya. Model kata ini bisa menangis lagi orang. Misalkan seperti itu. Lebur. Bangga. Lere bener saya tak bener. Akhirnya Imam Ghazali dia dalam hatinya ada perang antara ayo kakeje ambu, mayo kakeje kholwat. Tahu kholwat ya, menyendiri untuk memperbaiki diri. Sedangkan yang satunya, hati yang satunya perang. Apa guna ke ngajar lagi? Siapa itu? Orang kena perang toh. Beda-beda saking di perang batin tak bambu sampai sakit Imam Ghazali. Sakit lo bisa ngajar aja tak bisa sampai orang yang takir masuk ke dalam saking dinisra Imam Ghazali jeneng aja sing ngajar beda-beda capuk lo bisa sekali akhirnya songkan ya ada buna dokter lo kira bisa sembuh. Akhirnya pada waktu saat seperti itu beliau ingin hijrah aja ya pindah malah kok lampungan le engkau benenang dinak tau benenang Baghdad ngajar tayo kocam pas terus eling-celing orang area penyakit itu kan koreng kemas ujub, kemas sombong sebarang, kemas gipes oleh aja lah sebarang. Karena saya harus pergi dari sini, harus memperbaiki diri dan harus menjauhi manusia. Dari itu pun beliau. Akhirnya beliau dia sembunyi dari orang-orang sekitar, kan pergi meninggalkan Baghdad tanpa beritahu siapapun. Maka beliau tujuannya ada Syam.
Tahu Syam ya? Syamria Setia Damaskus, di Damaskus, tahu Damaskus ya? Damaskus Syria, lo tahu Syria? Setia tepak konflik tak dik ambu mulai di Egypt wah. Konflik rakyat Syria. Lo teman tahu ya? Ya wis. Akhirnya beliau itu tidak ada masa Syam lo tahu karena Damaskus ini kan mungkin apa negara-negara Islam yang mana punya banyak kenangan. Syam ini adalah negara yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW, Allahumma badik lana fi Syamina, Allahumma badik lana fi Yaman. Pada Nabi Yaman kalau bukan Syam ini pada Nabi Yaman. Mungkin apa? Terus apanya mana Dimask. Dimask ini adalah pernah menjadi salah satu ibu kota kalau nggak salah ya. Pusat kota dalam Islam pernah banyak kenangan-kenangan di situ. Di Syam itu banyak kenangan-kenangan. Cuman pas sampai orang Islam lo tahu lo Jepaya. Damaskus tak tahu. Taib Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya nang Syam ini ada masjid. Di Damaskus ini ada masjid namanya Masjid Umawi. Nama Masjid Umawi ini dibangun oleh pada saat pemerintahan dinasti Umayyah. Tahu dinasti Umayyah? Iya. Dinasti Umayyah, tahu kan? Akhirnya beliau dibangun masjid di situ. Ini ramai pengajian dia, ramai pengajian. Jadi beliau ingin berkhulwat di situ. Akhirnya apa? Beliau dia tanpa ngucap apa antara kama-kama, saya langala kelampi secukupnya, malah sangu secukupnya lo banyak-banyak. Adina akikabi sebetulnya. Adina akikabi. Adina ambil sangu secukupnya baik uang dan pakaian. Kemudian pergi ke sana antar Syam akhulwat di situ. Akhulwat nang masjidnya. Artinya beliau aja nang kamar ya, nang kamar yang ada di masjid. Benih nang kamar, apa sih kenang apa aja pojokan masjid juga. Kocang menara nah beliau aja. Ke menara aja kenang bunyi. Di bawah menara bening di atas bawah aja mungkin apa. Iya, jadi beliau jeneng di sana kata apa? Itu nyamar klambina dia cak mungkin apa lalu genteng. Kamu orang ulama dia klambina coba kan ya lain. Terus aja cak mungkin apa lakukan rombeng kita tak tahu orang. Terus benar dalam sebuah riwayat disebutkan beliau itu mersenuis nama masjid. Mersenuis kerja Imam Ghazali. Silakan mersenuis. Siapa sih tanda mesin didengar mana pun. Saya ingat loh, kening belet, mun jedeng TV bersaing TV, mun bisa ya, mun ki bisa. Jepah nganaki orang, termasuk diantaranya pakaian-pakaian yang digunakan sendiri, apalagi bagian dalam diusahakan untuk dicuci sendiri. Maka nanti pembantu kan tanah, maka nanti pembantu. Malah tahu bagaimana rendahnya diri, malah tahu. Lo nyaman ki yang papa-papa sini orang kapi, jadi oleh. Harus sekali kita itu melakukan hal-hal yang mana hal tersebut hina. Tapi tidak harus menjadikannya pekerjaan. Mungkin kalau alaku ke orang-orang ngelaki enje. Tapi untuk riyadhatun nafas. Ini mau kata aja benar. Aja atopeng. Malu aku tahu orang. Saya mau kata orang bersebelah tahun. Wah repot menolak nyamar dia. Itu nyamar selama 10 tahun. Selama 10 tahun nyamar, lo kata orang, lo teman dekat orang. Iya dengan desi maksudnya kenal lo deger fatwa cuman beliau tak pengarang kitab lalu buang buri dia. Jadi di antara kitab-kitab yang mana nilainya itu sangat tinggi adalah kitab yang dikarang Imam Ghazali saat beliau berada di khulwahnya tersebut selama 10 tahun di Masjid Dimashq. Jadi di antara kitabnya sepaling mungkin umum manfaatnya adalah kitab Ihya. Terus kitab Arba'in ini juga dikarang beliau saat beliau berada di khulwahnya di Masjid Umawi. Itu 10 tahun berada di abid beliau sudah merasa ya seakan-akan lecokop. Ben pole beliau melihat orang-orang itu sudah mulai mundur mulai mundur himmahnya mereka dalam mencari ilmu. Akhirnya beliau itu mulai ke tempat asalnya, ke tempat di mana beliau dilahirkan.
Beliau apa namanya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mulai dekat dengan selambe beliau akhirnya singkat cerita beliau akhirnya kembali ke rumah tempat kediamannya, terus melanjutkan perjuangannya di situ. Dia ngarang-ngarang di tempatnya, terus ngebay kenangan untuk apa, menampung orang-orang ingin mencari ilmu. Jadi nang pengkira compong pengkira dalam beliau itu nyabak kenangan sapa-sapa orang seteronya ada ilmu setero ajar, beliau dipersilahkan bade kenangan tibi sampai pada akhirnya beliau terus dia kan tak bambu dari ngajar mulang ngarang kitab sampai beliau wafat pada tahun berapa Imam Ghazali wafat? Allah, tahun berapa ya Imam Ghazali wafat? 505. Kalau lahirnya 450. Berarti umur berapa ya? Lo sepuh sangat ya. Umur berapa berarti beliau itu sesese? Kan lahirnya 450. Iya kan? Terus sesede 505. Wah, 105. Umur 105. Tidak sepuh sangat. Beliau pas terus sede. Dengan meninggalkan banyak karangan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang mana termasuk diantaranya kitab Al-Ihya, yang mana kitab tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh ulama tidak pernah dikarang oleh orang sebelumnya dan setelahnya. Kitab Ihya itu adalah kitab yang mana mengumpulkan kitab tauhid dan juga kitab fikih dan juga kitab tasawuf akhlak. Nah, terus kitab yang kita kaji insya Allah untuk selanjutnya ini termasuk khulasahnya. Tahu khulasah ya? Ringkasannya. Nah, ringkasan dari 3 kitab beliau, dari 2 kitab beliau, yang mana kitab tersebut Ihya Ulumuddin. Terus termasuk diantaranya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kitab Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini juga karangan beliau pas waktu beliau itu di khalwah. Bidayatul tahu ya ngaji Bidayatul Hidayah kan ini kitab ringkasan. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kitab Iqtisad fil I'tiqad. Jadi kitab ini, Kitabul Arba'in ini saya mungkin ringkasan dari 3 kitab. Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, dan Al-Iqtisad fil I'tiqad. Namanya kitabnya Al-Iqtisad fil I'tiqad. Jadi ringkasan dari 3 kitab. Nah, karena ini adalah ringkasan, tentunya isinya lebih banyak. Tapi tentunya ya namanya ringkasan itu pasti inti, ya kan? Namanya ringkasan pasti inti. Jadi siapa-siapa orang semare macam kitab ini terus ndak ngamalakin, insyaallah lah cukup lah. Jamu kenapa? Ndak ngamalakin ya. Ndak ngamalakin. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab ini namanya Arba'in. Arba'in dia apa sih? Arba'innya apa sih artinya bahasa Arab? 40. Apmi 40. Karena dalam kitab ini ada 40 bab, 40 bahasan. Bahasan yang pertama adalah masalah tauhid. Ya. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bahasan yang kedua masalah fikih. Tauhid ya alias ya tauhid dan akidah. Bahasan yang kedua masalah fikih. Bahasan yang ketiga masalah tasawuf. Tasawuf itu pada bahasan yang ketiga dan 4 ini pada tasawuf. Cuman yang pertama ya yang ketiga ini isinya menerangkan tentang akhlak-akhlak yang buruk supaya kita bisa menjauhinya. Dan yang keempat ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, akhlak-akhlak yang baik yang mana selayaknya kita harus berakhlak dengan akhlak sifat-sifat yang disebutkan oleh beliau. Artinya semuanya ini setiap satu bab ini beda 10 bahasan, beda 10. Jadi ini semuanya dihitung 40. Makanya dinamakan Kitabul Arba'in fi Usuluddin karena ini semuanya mencakup 40 bab. Baik. Saya rasa
cukup perkenalan kita tentang Imam Al-Ghazali.